Tapi sekarang melalui media sosial, setiap orang bisa mengatakan apapun, ya, termasuk aspirasi politik dari akun media sosial yang sama. Itu seseorang tuh bisa, unggahannya itu bisa membuat dia menuai pujian, Tapi bisa dikritik, dibully bisa juga. juga menuai bulian. Nah, itulah pentingnya literasi digital ya yang kita lakukan lewat Generaksi ini. Halo Sobat Generaksi, selamat bergabung di kanal Generaksi, kanalnya generasi muda yang berani beraksi. Bersama saya Rachel dari Prodi Ilmu Komunikasi dari UPH. Dan di episode perdana ini, kita akan berdiskusi tentang media sosial dan demokrasi. Dan tentunya saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh Pak Sigit. Halo Pak. Halo Rachel. Mungkin Bapak boleh perkenalkan diri dulu Pak. Oke, halo Sobat Generaksi ya, nama saya Sigit Pamungkas. Saya adalah salah satu dosen di jurusan Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi Prodi tepatnya. Ilmu Komunikasi. Ya. Dan saya mengajar salah satunya itu Creative Communication. Creative Communication, ngajar saya ya Pak ya? Iya betul ya. Terus apa lagi Pak? Bapak selain ngajar Creative Communication, ngajar apa Pak? Saya ngajar juga New Media, New Media dan juga multimedia. Cuman multimedia itu mata kuliah pilihan ya. Kadang-kadang ada yang ambil, kadang-kadang enggak gitu. Oke, kan tema kita hari ini adalah media sosial dan demokrasi ya Pak ya? Iya betul. Tapi sebelum itu kita pengen ngejelasin tentang generasi. Mungkin Bapak boleh jelasin sedikit nih, apa itu generasi? Oke, Generaksi ini ya, ini sebetulnya ini satu brand campaign ya, Rachel Brand ya. campaign. Iya. Waktu itu kami dan teman-teman dosen itu ya, terutama 3 ini yang namanya di sini, itu kami prihatin ya, karena dari Pilpres 2014 dan 2019 itu generasi muda itu dituduh itu kayak apatis gitu loh. Ya. Nggak melek sama politik ya Pak? Mereka nggak melek politik, mereka nggak peduli kalau pas pemilu malah hitungnya itu hari libur gitu ya. Nah, jadi kami merasa loh ini generasi muda ini kan penerus bangsa gitu ya. Maka kami mendirikan ini generasi muda yang berani beraksi ini. Terus disingkat Generaksi ya. Tujuannya untuk ngajak generasi muda supaya mau lebih aktif ya. Di samping itu juga kami mencoba meliterasi digital ya. Jadi ketika menyikapi Pilpres itu mereka bisa lebih bijak gitu ya, supaya karena waktu tahun 2019 itu terlalu ramai gitu ya lini masa media sosial dan banyak yang akhirnya berurusan dengan pihak berwajib dan kami nggak pengen generasi muda seperti itu ya. Itulah sebabnya Generasi ini ada ya, formatnya ada yang seperti buku cetak ini, ada juga yang website waktu itu ya, dan juga kami ngasih penyuluhan di beberapa tempat yang minta gitu. Tapi yang podcast belum, dan ini adalah podcast perdana kami. Jadi ini perdana ya, iya, buat betul ngebahas sekali. tentang media sosial dan demokrasi ya Pak ya? Yes, betul sekali. Apalagi sekarang yang kita ketahui bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia itu pemilih utamanya itu adalah generasi muda Pak. Iya, betul sekali. Jadi penting banget untuk generasi muda melek tentang politik juga ya Pak ya? Oke, sekarang kita masuk ke topik kita tentang media sosial dan demokrasi. Saya pernah dengar kalau media sosial itu disebut-sebut sebagai salah satu pilar demokrasi. Yes. Menurut Bapak itu gimana tuh Pak? Ya, kalau ngomongin pilar demokrasi ya, Rachel ya, itu kita pasti ngomongin juga yang namanya pilar-pilar yang lain. Tadi kan katanya salah satu kan. Iya. Nah, Rachel pernah dengar istilah trias politika? Pernah Pak, pernah dengar-dengar dengan ya? trias politika. Nah, itu prinsipnya kan suatu pembagian kekuasaan ya. Ada kekuasaan eksekutif ya, itu yang menjalankan roda pemerintahan. Jadi misalnya mau bangun apa, politik luar negerinya gimana dan sebagainya ya, itu eksekutif ya. Di samping eksekutif ada legislatif, itu yang buat undang-undang ya. Jadi undang-undang pemilu, undang-undang ya, DPR, MPR, iya legislatif dan sebagainya ya, itu yang bikin gitu ya. Nah, dan satu lagi adalah yudikatif. Ya. Jadi kalau ada undang-undangnya, ada pelaksananya, tapi kalau nggak diawasi, nah mau dipertanggungjawabkan kemana? Nah, sekarang bayangin kalau 3 kekuasaan ini
dipegang oleh satu otoritas. Jadinya kayak apa, Rachel? Kacau banget ya Pak ya? Kacau banget. Jadi diktator itu namanya. Bener, ya. otoriter jadinya. Otoriter, bikin aturan sendiri, dilaksanakan sendiri, nggak ada yang ngawasi. Nah itu dia. Makanya ide ini keluar. Dan di samping ketiganya itu ada satu lagi. Apa tuh Pak? Yaitu pers. Pers itu pilar keempat demokrasi. Ya. Karena pers itu sebetulnya fungsinya adalah semacam kontrol sosial begitu. Kalau ada pihak eksekutif atau ya siapapun deh, yudikatif dan legislatif juga yang tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya atau merugikan publik begitu, pers itu tugasnya ya menyampaikan ke publik, nih loh ada yang nggak beres. Nah kalau publik tahu semua kan lama-lama ada pressure ke pihak yang kontrol kan. Nah, pers itu fungsinya seperti itu. Jadi pers itu harus memihak kepada rakyat ya Pak? Ya, pers itu memihak kepada rakyat. Nah masalahnya kalau tidak begitu kan repot. Jadi kalau pers itu memihaknya ke elit politik tertentu karena dia punya afiliasi dengan politikus tertentu. Nah, itu kalau dan dia menjadi tidak netral. Itu yang rugi siapa? Publik sendiri ya. Karena kebenarannya itu bisa dimanipulasi. Iya, benar-benar Pak. Itu fungsi pers ya. Jadi pers itu harus netral juga ya Pak ya? Iya, netral. Dan juga meskipun harus rakyat. Rakyat ya, meskipun kalau menurut teori kan selalu ada yang namanya agenda setting kan. Betul, ada kalau, agenda setting. Yang penting kebenaran tuh harus diungkap gitu. Yes, itu dia. Oke, tadi kan itu pilar keempat adalah pers. Sekarang pilar kelimanya itu apa sih Pak? Pilar kelima, nah tadi kan apa? Media sosial ya. Nah, media sosial itu sebetulnya kan saya yakin Rachel punya juga ya. Punya dong Pak. Kita semua anak-anak muda punya lah ya, TikTok, Instagram gitu. Media sosial itu dikatakan sebagai salah satu pilar demokrasi karena melalui media sosial siapapun bisa menyampaikan aspirasi politiknya ya. Kalau Rachel lihat-lihat media zaman dulu kayak koran, majalah gitu ya, televisi juga, itu kadang-kadang tuh suara publik itu ya disampaikan melalui situ gitu ya. Jadi misalnya surat pembaca ya, atau kalau misalnya di televisi itu kadang-kadang ya dari surat pembaca terus dipublikasikan lagi gitu ya. Karena teknologi zaman itu nggak sekenceng itu ya. Iya. Tapi sekarang melalui media sosial setiap orang bisa mengatakan apapun ya, termasuk aspirasi politik. Ya, pernah dengar TikToker itu enggak? Namanya Bima Yuda. Oh, pernah Pak. Yang waktu itu kalau nggak salah dia mengkritik pemerintah Lampung karena jalannya rusak. Ya, betul sekali. Jadi si TikToker ini kan bilang ini jalannya udah lama rusak gitu. Nah, akhirnya terus jadi viral kan. Jadi viral dan jalannya diperbaiki, iya kan ya? Dan itu sempat heboh ya. Heboh banget, sampai Pak Jokowi aja datang ke Lampung. Iya, betul sekali. Dan si Bima ini dipuji-puji, bahkan dibilang ada Bima Effect gitu. Jadi kalau kita menyampaikan aspirasi kita melalui media sosial sebagai saluran itu tadi ya, pilar demokrasi itu, maka efeknya seperti itu, jalannya dibangun oleh pemerintah setempat begitu. Tapi ya, Rachel ya, berapa saat kemudian ternyata TikToker yang sama, si Bima itu dibully oleh netizen. Ya. Sebabnya apa? Karena waktu itu, tahu ya Ganjar Pranowo? Tahu. Ya. Salah satu cawapres juga. Iya, betul. Capres, sorry. Salah satu capres. Waktu itu dia belum dicapreskan, ya. Waktu itu dia belum dicapreskan, dan padahal elektabilitasnya itu tinggi sekali, ya. Dan ketum PDIP di bawah yang menaungi Pak Ganjar itu kan belum menyalonkan dia. Nah, si TikToker ini bilang, lu juga sih nurut sama janda itu. Nah, jadi si ketum ini, Ibu Megawati ini, dibilang janda begitu. Di media sosial. Di media sosialnya banyak banget dia. yang nonton. Nah, jadi itu dianggap nggak sopan begitu loh. Saya pribadi pun kalau melihat ya itu nggak pantas banget ya, seorang politisi senior sekelas itu ya. Meskipun mungkin kita nggak sependapat dengan pandangan politiknya, tapi apa ya pantas gitu ya, orang kayak gitu orang berprestasi seperti itu dijanda-jandain gitu loh. Mungkin kritik boleh, tapi kita tuh juga harus berhati-hati dalam menggunakan kata-katanya. Iya, ngeritik sama mengolok-olok itu beda. Ya. Tapi kadang kalau di media sosial tuh karena saya pernah dengar kalau media sosial itu adalah salah satu cara anak muda
membebaskan ekspresi mereka, Iya. seperti menyampaikan aspirasi dan lain-lain. Cuma kadang tuh nggak bisa dibatasin gitu sama anak muda. Kemasan itu kan penting ya, Rachel Iya. ya. Jadi misalnya kita beli makanan aja kan, selamat pagi Bu, boleh pesen ininya kan, kita nggak mungkin, sediain ayam gorengnya kan, nggak gitu kan. Apalagi bilang itu, sama Pak Ganjar juga dibilang elu-elu gitu kan. Elu-elu itu kan kalau Dan dia juga masih muda gitu dia masih ya. muda, iya. Nah, itu dia. Jadi dari TikToker yang sama, dari akun media sosial yang sama, itu seseorang tuh bisa unggahannya itu bisa membuat dia menuai pujian, Tapi bisa dikritik, dibully bisa juga. juga iya menuai bulian. Nah, itulah pentingnya literasi digital ya yang kita lakukan lewat generasi ini ya. Iya. Itu kurang lebih ya Rachel ya tentang Jadi di media sosial kita juga harus beretika. Dan kalau misalnya kita sebagai generasi muda nih Pak, kalau kita pengen nyampein aspirasi itu gimana sih Pak? itu ya bagus sekali ya pertanyaannya Rachel ya. Memang kembali kalau gimana cara menyampaikan aspirasi media sosial. Nah, itu pertanyaan bagus. Tapi masalahnya waktu kita terbatas ya. Iya. Jadi itu kita bisa bahas di episode berikutnya ya. Tapi yang penting kita jadi semakin tahu nih bahwa media sosial itu adalah salah satu pilar demokrasi yang dimana kita bisa menyampaikan pandangan dan aspirasi politik kita ya. Kalau tentang caranya ya ada etikanya, ada rambu-rambunya dan itu kita bahas lagi di Episode tempat berikutnya lain. ya, karena Ya, bakal betul. panjang banget gimana Iya. cara kita harus beretika dalam bersosial media dan apa aja sih kata-kata yang harus kita gunakan Iya, gitu ya betul Pak ya. sekali. Oke, terima kasih banyak nih Pak Sigit atas uraiannya tentang media sosial dan juga demokrasi. Nah, Sobat Generasi, dari obrolan ini kita jadi tahu bahwa media sosial itu bisa menjadi sarana aspirasi kita untuk menyatakan ekspresi kita, aspirasi kita, atau bahkan mengkritik pemerintah gitu ya. Seperti dibilang Pak Sigit tadi bahwa berani aja tuh nggak cukup ya Pak ya, Ya. ketika menyampaikan aspirasi. Lantas gimana sebaiknya kita bisa bersikap politik yang benar tanpa harus kena bully? Saksikan terus kanal Generaksi di episode berikutnya ya teman-teman. Saya Risha pamit undur diri. Ya, saya Sigit. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Dadah!